Pada kesempatan kali ini, Anabul TV akan mempersembahkan sebuah cerita kepada teman-teman yang berjudul "Kita akan menjadi apa yang kita percayai". Sebelum masuk ke ceritanya teman-teman, yuk tanyakan dulu pada lubuk hati masing-masing. Kelak ingin menjadi apa di masa depan? Ingin tercetak seperti apa di masa depan? Ingin unggul di bidang apa di masa depan? Untuk seluruh teman-teman Anabul TV dimanapun kalian berada, silahkan berbagi cita-cita atau keinginan teman-teman di kolom komentar ya, sebagai cerminan dan inspirasi teman-teman Anabul lain di luar sana. Terima kasih. Sekarang mari kita masuk ke pokok ceritanya ya. Pada suatu hari, ada beberapa ekor kucing di lereng bukit, tepatnya di gua kecil tepat di bibir lereng tersebut. Mereka menjadikan gua kecil itu sebagai sarang dan tempat berlindung induk kucing dan 6 ekor anaknya yang masih belum bisa melihat dunia. Ya, kisaran masih berumur 3-4 hari lah. Akan tetapi, pada suatu hari, saat ke-6 bayi kucing itu ditinggal induknya untuk mencari makan, terjadilah gempa kecil di lereng bukit tersebut, sehingga menyebabkan longsor kecil yang berdampak pada gua kecil tempat kucing itu bersarang mengalami sedikit kerusakan dan mengakibatkan 1 dari 6 ekor kucing tadi yang belum bisa melihat itu jatuh dan menggelinding ke bibir tebing di bawahnya. Anak kucing itu cukup kuat menahan benturan demi benturan, dan syukur alhamdulillah bayi kucing tersebut selamat. Dan beruntungnya lagi, ketika menggelinding ke bawah, anak kucing itu justru masuk ke dalam sebuah sarang kelinci. Di dalam sarang tersebut terdapat seekor kelinci betina yang sedang menyusui 4 ekor anaknya, yang juga masih hitungan hari lahir ke dunia. Melihat ada seekor bayi kecil di dekatnya, kelinci betina itu justru berpikir kalau bayi kecil nan imut itu adalah salah satu anak miliknya. "It's, kenapa menjauh nak? Sini dekat dengan ibu, biar tidak kedinginan," kata induk kelinci. Sehingga induk kelinci tersebut menggeser anak kucing itu ke dekat perutnya dan menjadikannya satu dengan anak-anak kelinci yang lainnya. Beberapa hari kemudian, satu persatu anak kelinci itu mulai bisa melihat dan tumbuh besar dan lincah. Di antara bayi-bayi kelinci tadi, ada 1 ekor yang berbeda di antara anak-anak kelinci yang lainnya. Ya, tentu saja. 1 ekor tersebut ialah seekor anak kucing yang telah terpisah dari induknya semasa dia masih belum bisa melihat dunia akibat bencana longsor, dan kemudian dia jatuh ke sarang induk kelinci di bawah tebing, sehingga dia merasa terlahir di lingkungan keluarga kelinci. Lama kemudian anak kucing itu tumbuh bersama anak-anak kelinci lainnya, dan si kucing kecil itu pun percaya bahwa ia adalah seekor anak kelinci. Ia juga mencintai sangkar dan induk kelinci, namun ada keinginan lain di hati kecilnya. Anak kucing itu suatu ketika melihat kucing-kucing besar yang sedang berlari dan memanjat pohon di tepian tebing. Dia kagum sekali dengan kelincahan mereka. Dalam hati kecilnya berkata, "Andai aku dapat berlari kencang dan memanjat pohon seperti hewan-hewan itu, betapa bahagianya hatiku," ucapnya sambil menatap ke atas tebing. Mendengar ucapan kucing kecil itu, anak-anak kelinci tertawa sambil meledek si kucing kecil itu. "Hahaha, kamu itu jangan bermimpi untuk bisa lari kencang dan memanjat pohon seperti mereka. Kamu itu hanyalah seekor kelinci, dan kelinci tidak akan bisa berlari sekencang itu dan memanjat pohon sehebat hewan-hewan itu," ucap anak kelinci. Anak-anak kelinci tersebut terus menertawakan si kucing kecil itu. Akan tetapi, si kucing kecil itu tetap saja menatap ke atas tebing, memandangi kucing-kucing dewasa yang sedang kejar-kejaran dengan lincahnya di bibir tebing. Setiap hari, si kucing kecil itu terus memandangi dan terus memandangi dan melihat kucing-kucing yang sedang bermain dengan lincahnya.
dan ia terus berandai-andai untuk bisa lincah seperti hewan-hewan kucing tersebut. Akan tetapi, setiap hari juga dia selalu diejek dengan keluarga kecilnya. Karena setiap hari dia selalu diejek oleh anak-anak kelinci, serta dinasehati oleh induk kelinci bahwa dia hanya seekor kelinci yang tidak mungkin bisa selincah dan seagresif mereka, para kucing-kucing liar, membuat si anak kucing tersebut menjadi pesimis akan mimpinya tersebut. Dengan banyaknya ejekan dan nasihat yang sering dia dengarkan, membuat si kucing kecil tersebut menghentikan dan melupakan mimpinya dan hidup seperti layaknya kelinci biasa. Setelah sekian lama dia hidup menderita menjadi seekor kelinci, akhirnya lama-kelamaan kucing kecil tersebut mati. Jangan menyerah untuk menjadi apa yang kita percayai. Cerita di atas hanyalah sebuah cerita fiktif, namun bisa menggiring kita berpikir positif. Dari cerita tersebut, setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita pelajari untuk diambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa betapa pentingnya memiliki mimpi setinggi langit, karena untuk bermimpi itu gratis dan tidak sulit. Oleh karenanya, bermimpilah yang banyak, jangan sedikit. Dan jangan pernah menyerah serta terus berusaha untuk menggapai mimpi kita. Biar kelak bisa membungkam omongan miring dan ejekan orang-orang yang meremehkan kita. Yakinlah bahwa mimpi kita akan dapat terwujud secepatnya. Tentu karena kita yakin dan percaya Allah akan merestuinya. Dari cerita di atas juga kita dapat melihat, andai saja jika kucing kecil itu mempercayai apa yang dia impikan tersebut, yaitu bisa bermain lincah dan naik pohon tanpa masalah, tentu saja dia akan mampu mewujudkan mimpinya dan berlari sekencang-kencangnya serta dapat memanjat sesukanya seperti keluarga asli dia sebenarnya. Tapi apalah daya, dia tidak berani untuk mempercayai bahwa dia mampu untuk mewujudkan mimpinya hanya karena mendengar ejekan dari keluarga kelincinya. Memang kita tidak dapat memilih oleh siapa kita dilahirkan dan hidup di keluarga seperti apa kita ditakdirkan. Akan tetapi, yang kita harus percayai bahwa kelahiran kita di dunia ini dalam keadaan sama dengan bayi lainnya di dunia ini. Ketika orang lain bisa menjadi sesuatu yang mereka impikan, tentunya kita juga dapat mewujudkan mimpi kita yang sudah lama kita dambakan. Terkadang, memang pada saat kita memiliki mimpi dan ingin berusaha mewujudkan mimpi tersebut, selalu saja ada orang yang meremehkan mimpi kita dan berpikir bahwa mimpi kita tersebut tidak akan terwujud. Jangan menjadi kucing itu yang takut mewujudkan mimpinya hanya karena mendapat ejekan dari orang lain di sekitarnya. Selama mimpi itu tidak mengganggu dan merugikan orang lain, jangan pernah takut gagal. Melangkahlah dan yakin selalu ada pro dan kontra dalam setiap tindakan yang kontras. Akan tetapi, dengan kepercayaan yang kita miliki dan kerja cerdas, tentu apapun mimpi itu akan terkabulkan dan menemukan jalan pintas. Kita akan menjadi apa yang kita yakini, asal kita mau berusaha dan yakin dengan hati nurani. Bekerja keras, ikhlas dan cerdas tentu adalah kunci utamanya. Jangan takut gagal. Jangan takut akan hinaan orang, karena itu adalah rintangan pasti ke depannya. Selama itu tidak merugikan orang lain, lakukanlah dan gapailah mimpi secepatnya. Karena mimpi yang dapat terwujud ialah mimpi yang kita yakini bahwa kita dapat menggapainya. Sekian, terima kasih. Tunggu dulu. Jangan lupa ya, jika teman-teman suka dengan konten-konten positif, menghibur, dan menginspirasi yang dipersembahkan Anabul TV, boleh teman-teman tekan tombol like-nya dan juga lonceng imutnya dihidupkan ya, serta biar masuk dalam paket komplit, bisa share juga ke teman-teman lainnya, biar mereka tahu ada Anabul TV di sini yang selalu menginspirasi dari sisi tingkah laku hewan kucing masa kini dan tentunya menghibur sebagai cerminan diri untuk diteladani. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.